Lomantang, kota kuno tersembunyi di Himalaya. Di balik pegunungan Himalaya, jauh di utara Nepal, terdapat sebuah permukiman yang seolah membawa kita kembali ke masa lalu. Namanya Lomantang. Tempat ini berada di wilayah Masteng, Nepal, pada ketinggian sekitar 3.800 meter di atas permukaan laut. Namun yang membuatnya begitu istimewa bukan hanya ketinggiannya. Lomantang berdiri di tengah lanskap yang sangat kering dan tandus, dengan tebing-tebing berwarna coklat kemerahan yang menyerupai gurun di kawasan Tibet. Berbeda dengan gambaran umum Nepal yang dipenuhi hutan hijau dan pegunungan bersalju, Masteng justru memiliki wajah yang sangat berbeda. Angin kencang, udara tipis, tanah berbatu, dan curah hujan yang rendah membentuk lingkungan yang ekstrim. Di tengah kondisi tersebut, masyarakat Lomantang telah mempertahankan kehidupan dan kebudayaan mereka selama berabad-abad. Bekas pusat kerajaan Lomantang dahulu merupakan pusat kerajaan Lo, sebuah kerajaan kecil di wilayah Himalaya yang memiliki hubungan budaya dan sejarah yang sangat kuat dengan Tibet. Selama berabad-abad, wilayah ini berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan kebudayaan. Meskipun sistem kerajaan telah berakhir, jejak sejarahnya masih terlihat hingga sekarang. Salah satu peninggalan paling mencolok adalah tembok batu yang mengelilingi kawasan kota tua. Tembok tersebut memberikan kesan bahwa Lomantang merupakan sebuah kota benteng kuno yang tersembunyi di tengah pegunungan. Kota dengan arsitektur tradisional. Ketika memasuki kawasan tua Lomantang, pengunjung akan menemukan rumah-rumah tradisional yang dibangun sangat rapat. Bangunannya menggunakan material lokal seperti batu, tanah, dan kayu. Desain tersebut bukan sekadar persoalan estetika. Di lingkungan yang kering dan memiliki angin pegunungan yang kuat, bentuk bangunan membantu masyarakat beradaptasi dengan kondisi alam. Gang-gang sempit di antara bangunan menciptakan suasana yang sangat berbeda dari kota modern. Disinilah kita dapat melihat bagaimana arsitektur tradisional berkembang berdasarkan kebutuhan lingkungan dan budaya masyarakat. Budaya Tibet yang masih kuat. Salah satu karakter paling menarik dari Lomantang adalah kuatnya pengaruh budaya Tibet. Bahasa, pakaian tradisional, seni, arsitektur, dan kehidupan keagamaan masyarakat memiliki hubungan erat dengan tradisi Tibet. Buddhisme Tibet juga menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Biara atau gompa bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga menjadi pusat pendidikan spiritual, kebudayaan, dan kehidupan sosial masyarakat. Beberapa biara bersejarah yang terkenal di kawasan Lomantang antara lain Jampa Lahang, Tukchen Gompa, dan Chodei Gompa. Jampa Lahang dan warisan keagamaan. Salah satu bangunan penting di Lomantang adalah Jampa Lahang. Bangunan keagamaan bersejarah ini menjadi bagian penting dari warisan Buddhis kawasan tersebut. Di dalam kompleks keagamaan seperti ini, masyarakat mempertahankan berbagai tradisi, lukisan religius, patung, manuskrip, serta ritual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan tersebut menjadi bukti bahwa Lomantang bukan hanya memiliki sejarah politik, tetapi juga sejarah spiritual yang panjang. Festival Tiji. Setiap tahun, kehidupan tradisional Lomantang menjadi semakin semarak ketika masyarakat menyelenggarakan Tiji Festival. Festival ini merupakan tradisi Buddhis yang berlangsung selama beberapa hari. Para peserta mengenakan pakaian tradisional dan topeng warna-warni, kemudian melakukan tarian ritual yang berkaitan dengan kisah perjuangan melawan kekuatan jahat. Bagi masyarakat setempat, Tiji bukan sekadar pertunjukan untuk wisatawan. Festival ini merupakan bagian dari tradisi keagamaan dan identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Berada di wilayah Masteng, Nepal. Lomantang terletak di wilayah Upper Masteng, bagian utara Nepal, tidak jauh dari perbatasan Nepal-Tiongkok di kawasan Tibet. Lokasinya berada di balik pegunungan Himalaya, dalam sebuah lembah yang terkenal sangat kering dan tandus. Berbeda dengan banyak wilayah Nepal yang hijau dan lembab, Masteng berada di kawasan Rain Shadow, yaitu daerah yang relatif sedikit menerima hujan karena terlindung oleh rangkaian pegunungan Himalaya.
Posisi geografis inilah yang membuat pemandangan di sekitar Lomantang terlihat sangat unik. Tebing-tebing berwarna coklat kemerahan, lembah berbatu, dan pegunungan tinggi menciptakan lanskap yang sekilas lebih mirip dataran tinggi Tibet daripada Nepal. Letaknya yang terpencil juga membuat Lomantang selama berabad-abad memiliki hubungan budaya yang sangat kuat dengan Tibet. Bahasa, agama Buddha Tibet, arsitektur, hingga berbagai tradisi masyarakatnya masih memperlihatkan pengaruh Himalaya Utara yang sangat kuat. Karena lokasinya yang berada di jalur pegunungan menuju Tibet, Lomantang pada masa lalu juga memiliki peranan penting dalam perdagangan lintas Himalaya. Hari ini, lokasinya yang terpencil justru menjadi salah satu daya tarik utama. Lomantang menawarkan gambaran tentang bagaimana sebuah masyarakat mampu mempertahankan kehidupan dan kebudayaannya di tengah lingkungan Himalaya yang keras dan ekstrim. Dikelilingi lanskap seperti gurun meskipun berada di kawasan Himalaya yang terkenal dengan pegunungan tinggi dan salju, Lomantang justru memiliki pemandangan yang sangat berbeda. Wilayah ini dikenal memiliki iklim yang sangat kering, dengan curah hujan yang relatif rendah sepanjang tahun. Dari kejauhan, hamparan pegunungan berwarna coklat, merah, dan keemasan terlihat membentang luas tanpa banyak vegetasi. Lembah-lembahnya juga tampak gersang, dihiasi tebing batu dan tanah berdebu yang membentuk pemandangan menyerupai gurun. Kondisi tersebut terjadi karena kawasan Masteng berada di sisi utara Himalaya yang terlindung dari banyaknya uap air yang datang dari selatan. Pegunungan tinggi menghalangi sebagian besar awan hujan, sehingga wilayah di baliknya menjadi jauh lebih kering. Namun, kehidupan tetap berkembang di tengah lingkungan ekstrim ini. Masyarakat Lomantang memanfaatkan sumber air dari pegunungan dan sistem irigasi tradisional untuk mengairi lahan pertanian. Kontras antara gurun berbatu, pegunungan Himalaya, dan permukiman tradisional inilah yang membuat Lomantang terlihat begitu unik, seolah-olah sebuah kota kuno berdiri di tengah gurun, tetapi sebenarnya berada ribuan meter di atas permukaan laut. Berada di ketinggian sekitar 3.800 meter. Lomantang berada di ketinggian sekitar 3.800 meter di atas permukaan laut, menjadikannya salah satu permukiman bersejarah yang berada di dataran tinggi Himalaya. Pada ketinggian seperti ini, tekanan udara lebih rendah dibandingkan daerah dataran rendah. Kandungan oksigen yang dapat dihirup setiap kali bernapas juga lebih sedikit, sehingga tubuh membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri, terutama bagi orang yang baru tiba. Suhu di Lomantang juga dapat berubah cukup ekstrim. Siang hari bisa terasa lebih hangat ketika terkena sinar matahari, tetapi setelah matahari terbenam, suhu dapat turun drastis. Kondisi alam tersebut membuat kehidupan sehari-hari masyarakat tidak mudah. Mereka harus menyesuaikan bentuk rumah, pakaian, aktivitas pertanian, hingga pola perjalanan dengan lingkungan pegunungan yang keras. Menariknya, masyarakat setempat telah hidup di kawasan ini selama berabad-abad. Pengetahuan tentang sumber air, pertanian, bangunan tradisional, dan cara menghadapi cuaca ekstrim diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di ketinggian ribuan meter, Lomantang membuktikan bahwa manusia mampu membangun kehidupan yang bertahan lama bahkan di lingkungan Himalaya yang dingin, kering, dan penuh tantangan. Dahulu merupakan kerajaan kecil, Lomantang bukan sekadar permukiman tua di pegunungan. Selama berabad-abad, tempat ini menjadi pusat kerajaan Lo, sebuah kerajaan kecil di wilayah Masteng yang memiliki hubungan budaya sangat erat dengan Tibet. Kerajaan Lo didirikan pada abad ke-15 oleh Amepal, yang kemudian menjadi raja pertama. Di bawah pemerintahannya, Lomantang berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan kehidupan keagamaan di kawasan Masteng. Jejak masa kerajaan masih dapat ditemukan hingga sekarang. Tembok kota, bangunan tradisional, istana lama, serta biara-biara kuno menjadi pengingat bahwa kawasan ini pernah menjadi pusat kekuasaan di tengah Himalaya. Meskipun pemerintahan kerajaan secara resmi berakhir setelah Nepal menjadi republik pada tahun 2008, keluarga kerajaan Lo tetap memiliki tempat khusus dalam kehidupan masyarakat setempat. Raja Jigme Dorje Palbarbista, raja terakhir Lo,
dikenal sebagai tokoh yang sangat dihormati hingga wafat pada 2016. Bagi sebagian masyarakat, keluarga kerajaan bukan lagi penguasa politik, melainkan bagian penting dari sejarah, identitas, dan warisan budaya Masteng. Karena itu, ketika berjalan melewati jalan-jalan sempit Lomantang, kita sebenarnya sedang menyusuri bekas pusat sebuah kerajaan Himalaya yang pernah bertahan selama ratusan tahun. Memiliki tembok kota kuno. Salah satu ciri paling khas Lomantang adalah tembok kota kunonya. Kawasan permukiman lama dikelilingi tembok tradisional yang dahulu memiliki fungsi penting dalam melindungi dan membatasi pusat kota. Tembok ini membuat Lomantang tampak seperti kota benteng abad pertengahan yang tersembunyi di tengah pegunungan Himalaya. Bangunan-bangunan tradisional yang berdiri rapat di balik tembok semakin memperkuat kesan tersebut. Pada masa kerajaan Lo, kawasan yang terlindungi ini menjadi pusat kehidupan masyarakat, mulai dari pemerintahan hingga kegiatan keagamaan dan perdagangan. Gerbang kota menjadi akses penting untuk keluar dan masuk permukiman. Sementara itu, gang-gang sempit di dalamnya menghubungkan rumah, halaman, dan bangunan-bangunan bersejarah. Menariknya, tembok tersebut bukan hanya peninggalan arsitektur. Ia juga menjadi simbol sejarah Lomantang, mengingatkan bahwa tempat ini pernah menjadi pusat kerajaan yang memiliki pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya sendiri. Hingga kini, keberadaan tembok kuno tersebut membuat Lomantang memiliki suasana yang berbeda dari desa-desa Himalaya lainnya, sebuah kota tua berdinding batu di tengah lanskap kering dan tandus Masteng. Arsitekturnya sangat khas Tibet. Salah satu hal yang paling menarik dari Lomantang adalah arsitektur tradisionalnya yang sangat dipengaruhi budaya Tibet. Rumah-rumah dibangun menggunakan bahan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar, seperti batu, tanah, dan kayu. Bangunan-bangunan tradisional umumnya memiliki dinding tebal dan bentuk yang sederhana, dengan rumah-rumah berdiri cukup rapat satu sama lain. Pola seperti ini membantu mengurangi paparan langsung terhadap angin kencang yang sering bertiup di dataran tinggi Masteng. Banyak rumah juga dibangun bertingkat. Bagian bawah dapat digunakan untuk menyimpan barang atau kebutuhan tertentu, sementara ruang kehidupan berada di bagian yang lebih terlindung. Warna putih pada sebagian besar dinding rumah memberikan pemandangan yang sangat khas. Di antara bangunan-bangunan tersebut, terlihat jendela dan pintu kayu dengan ornamen tradisional yang mencerminkan pengaruh seni Tibet dan Buddhisme. Yang menarik, arsitektur Lomantang bukan hanya dibuat untuk keindahan. Setiap bentuk bangunan merupakan hasil adaptasi terhadap lingkungan ekstrim, dingin, angin kencang, udara kering, dan keterbatasan bahan bangunan. Karena itu, ketika melihat rumah-rumah tua Lomantang, kita tidak hanya melihat bangunan bersejarah, tetapi juga melihat pengetahuan masyarakat Himalaya dalam beradaptasi dengan alam selama berabad-abad. Budaya Tibet sangat kuat. Salah satu daya tarik utama Lomantang adalah budaya Tibet yang masih sangat terasa dalam kehidupan masyarakatnya. Selama berabad-abad, kawasan Masteng memiliki hubungan erat dengan Tibet, sehingga pengaruh tersebut terlihat dalam bahasa, agama, seni, pakaian, arsitektur, hingga berbagai tradisi masyarakat. Bahasa lokal yang digunakan masyarakat di kawasan Lo memiliki hubungan dengan rumpun bahasa Tibet. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa menjadi salah satu sarana penting untuk mempertahankan identitas budaya yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Dalam hal keagamaan, Buddhisme Tibet memiliki peranan yang sangat penting. Biara-biara atau gompa tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kehidupan spiritual dan kebudayaan masyarakat. Pengaruh budaya Tibet juga terlihat dari pakaian tradisional dan seni masyarakat. Motif, warna, perhiasan, lukisan keagamaan, serta berbagai benda ritual mencerminkan warisan budaya Himalaya yang telah berkembang selama ratusan tahun. Bahkan arsitektur rumah, bentuk biara, dan tata ruang kota tua Lomantang memperlihatkan karakter yang berbeda dari banyak wilayah Nepal lainnya. Namun, budaya Lomantang bukan sekadar salinan budaya Tibet. Selama berabad-abad, masyarakat setempat telah mengembangkan identitas Lo atau Masteng yang khas, hasil perpaduan antara warisan Tibet,
kondisi lingkungan Himalaya, dan sejarah kerajaan Lo. Inilah yang membuat Lomantang begitu menarik, sebuah masyarakat yang hidup di Nepal, tetapi memiliki warisan budaya Himalaya Tibet yang begitu kuat dan masih dipertahankan hingga sekarang. Buddhisme Tibet menjadi bagian penting kehidupan masyarakat. Di Lomantang, Buddhisme Tibet bukan hanya menjadi kepercayaan, tetapi juga bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Ajaran dan tradisi keagamaan telah diwariskan dari generasi ke generasi dan memiliki pengaruh besar terhadap budaya masyarakat setempat. Di tengah kota tua, berdiri sejumlah biara atau gompa yang menjadi tempat masyarakat melakukan doa, meditasi, upacara keagamaan, dan berbagai ritual tradisional. Biara juga memiliki peran lebih luas. Tempat ini menjadi pusat pembelajaran agama, pelestarian naskah dan seni keagamaan, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan budaya. Bagi masyarakat Lomantang, kehidupan spiritual juga dapat terlihat dalam aktivitas sehari-hari. Doa, persembahan, penggunaan roda doa, serta penghormatan terhadap tempat-tempat suci menjadi bagian dari tradisi yang terus dipertahankan. Salah satu tradisi yang paling menarik adalah Festival Tiji, ketika masyarakat berkumpul untuk menyaksikan rangkaian tarian topeng dan ritual keagamaan yang berkaitan dengan kisah kemenangan kebaikan atas kekuatan negatif. Dengan demikian, biara di Lomantang bukan sekadar bangunan bersejarah. Biara merupakan pusat spiritual, budaya, dan identitas masyarakat, sekaligus menjadi tempat penting untuk menjaga warisan Buddhisme Himalaya agar tetap hidup di tengah perubahan zaman. Memiliki biara-biara bersejarah. Lomantang memiliki sejumlah biara atau gompa bersejarah yang menjadi bagian penting dari warisan budaya dan keagamaan kawasan Masteng. Di antaranya adalah Jampalahang, Tupchen Gompa, dan Chodei Gompa. Biara-biara tersebut bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kehidupan spiritual masyarakat. Di dalamnya tersimpan berbagai peninggalan keagamaan, seperti patung Buddha, lukisan dinding, manuskrip, dan benda-benda ritual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jampalahang dikenal sebagai salah satu bangunan keagamaan penting di kota tua Lomantang. Sementara Tupchen Gompa terkenal dengan ruang ibadahnya yang besar serta karya seni religius yang menghiasi bagian dalam bangunan. Adapun Chodei Gompa memiliki hubungan erat dengan kehidupan monastik dan tradisi keagamaan masyarakat Lo. Keberadaan biara-biara ini juga memperlihatkan betapa pentingnya Buddhisme Tibet dalam sejarah kerajaan Lo. Selama berabad-abad, biara menjadi tempat para biksu belajar, berdoa, melakukan ritual, sekaligus menjaga pengetahuan dan seni keagamaan. Kini, biara-biara tersebut menjadi salah satu peninggalan paling berharga di Lomantang. Setiap dinding, lukisan, dan patung di dalamnya menjadi saksi perjalanan panjang budaya Himalaya yang tetap bertahan di tengah perubahan zaman. Jampalahang memiliki sejarah berabad-abad. Salah satu peninggalan paling berharga di Lomantang adalah Jampalahang, sebuah kuil Buddha kuno yang berada di kawasan kota tua. Bangunan ini diperkirakan berasal dari masa awal perkembangan kerajaan Lo dan telah menjadi bagian penting dari kehidupan keagamaan masyarakat selama berabad-abad. Jampalahang juga dikenal sebagai Jampa Temple atau Jampalahang dan didedikasikan kepada Jampa, nama dalam tradisi Tibet untuk Maitreya, Buddha masa depan. Bagian dalam kuil menyimpan berbagai karya seni keagamaan, termasuk lukisan dinding dan patung-patung Buddha yang mencerminkan perkembangan seni Buddhis Tibet pada masa lampau. Keberadaan bangunan seperti Jampalahang menunjukkan bahwa Lomantang dahulu bukan hanya pusat pemerintahan kerajaan Lo, tetapi juga pusat perkembangan agama, seni, dan kebudayaan di kawasan Himalaya. Selama ratusan tahun, kuil ini menjadi tempat masyarakat dan para biksu menjalankan berbagai kegiatan keagamaan. Tradisi yang berlangsung di dalamnya turut membantu mempertahankan identitas budaya Lo hingga generasi sekarang. Karena nilai sejarah dan keagamaannya, Jampalahang menjadi salah satu warisan budaya paling penting di Lomantang, sebuah bangunan tua yang menyimpan kisah panjang perjalanan Buddhisme Tibet di jantung Himalaya.
Festival Tiji menjadi tradisi terkenal. Setiap tahun, Lomantang menjadi lebih semarak ketika masyarakat menggelar Tiji Festival, salah satu tradisi keagamaan paling terkenal di kawasan Masteng. Festival ini biasanya berlangsung selama 3 hari dan menjadi momen penting bagi masyarakat untuk berkumpul, menjalankan ritual, serta mempertahankan warisan budaya yang telah diwariskan selama berabad-abad. Salah satu bagian yang paling menarik adalah tarian ritual dengan topeng dan kostum tradisional. Para penampil yang memiliki peran khusus dalam upacara bergerak mengikuti rangkaian ritual yang menggambarkan kisah keagamaan dalam tradisi Buddhisme Tibet. Cerita utama festival berkaitan dengan Dorje Jono, tokoh yang dipercaya melawan kekuatan negatif dan memulihkan keseimbangan serta kedamaian di kerajaan Lo. Selama festival berlangsung, alunan musik tradisional, suara trompet ritual, doa, serta tarian memenuhi halaman dan kawasan sekitar biara. Masyarakat dari berbagai wilayah datang untuk menyaksikan sekaligus mengikuti rangkaian kegiatan keagamaan tersebut. Tiji bukan sekadar pertunjukan budaya bagi wisatawan. Bagi masyarakat Lo, festival ini memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam. Tradisi tersebut menjadi sarana untuk memperkuat hubungan masyarakat sekaligus meneruskan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya. Karena perpaduan antara ritual Buddhis, tarian topeng, musik tradisional, dan sejarah kerajaan Lo, Tiji Festival menjadi salah satu tradisi paling menarik yang membuat Lomantang dikenal hingga ke berbagai penjuru dunia.